Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum lebih jauh, kita pahami dulu yuk apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 disebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nah, baku mutu lingkungan yang dimaksud di sini menurut pasal yang sama di ayat 13 yaitu ukuran batas atau kadar makhluk, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Jadi, dapat disimpulkan di dalam buku yang dikarang oleh Indang Dewata dan Yuni Henry dan Haas bahwa pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh negatif terhadap makhluk hidup yang disebabkan oleh manusia. Nah teman-teman, kita bahas dulu ada diagram alur tentang pencemaran lingkungan ya. Jadi ini untuk memudahkan kita memahami tentang pencemaran lingkungan. Nah kita mungkin bisa menjawab satu persatu pertanyaan di diagram alur ini. Nah yang pertama, what is pollution? Jadi apa itu polusi ya? Berarti kalau misalkan kita membahas tentang apa itu polusi, kita harus memahami gitu ya definisi dari polusi atau definisi dari pencemaran lingkungan seperti yang tadi sudah dibahas di awal begitu. Dan itu adalah definisi dari sekian banyak definisi begitu. Karena begitu banyaknya definisi mungkin nanti akan melahirkan suatu perspektif umum gitu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan ini. Contohnya pencemaran lingkungan itu adalah intinya adalah kondisi lingkungan yang berpengaruh negatif bagi makhluk hidup dan penyebabnya itu bisa beragam, tapi kebanyakan yang kita ketahui adalah penyebabnya adalah manusia. Karena kalau pencemaran lingkungan itu sepemahaman saya juga jadi sesuatu yang memang tidak secara alami terjadi begitu, tapi itu terjadi karena ada suatu gangguan atau suatu zat atau makhluk, keberadaan makhluk atau keberadaan zat yang jumlahnya melampaui kadar batas atau mungkin yang tadi dikenal dengan baku mutu lingkungan. Nah, lalu ada pertanyaan kedua yaitu why does pollution happen? Kalau misalkan kita membicarakan kenapa polusi terjadi, itu kita akan membahas sumber polusi atau sumber pencemaran begitu. Contohnya sumber pencemaran itu bisa dari aktivitas industri maupun non industri ataupun aktivitas domestik begitu ya. Contohnya seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh atau yang diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga begitu ya. Rumah tangga sekalipun juga bisa menghasilkan polusi begitu. Dan lalu ada how does pollution happen? Jadi bagaimana polusi itu bisa terjadi? Kalau misalkan kita membicarakan bagaimana polusi itu terjadi, itu pasti akan berkaitan dengan proses polusi atau proses pencemaran lingkungan. Mungkin nanti kita akan belajar begitu apa sih yang menyebabkan pencemaran lingkungan ini gitu ya. Tentunya ada polutan. Polutan di sini adalah kata benda yang bisa berarti zat ataupun ya kata benda begitu ya, ataupun zat yang menyebabkan polusi begitu. Dan lalu di mana polusi ini terjadi? Apakah pada air, apakah pada udara atau pada tanah begitu ya. Dan kapan polusi atau pencemaran lingkungan tersebut terjadi. Nah, dengan menjawab pertanyaan pada diagram alur ini nanti yang akan kita coba bahas setelah ini, diharapkan teman-teman dapat mengerti apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Nah, sebelum lebih jauh kita pahami dulu tentang istilah-istilah yang suka kita bahas di pencemaran lingkungan, yaitu ada kontaminan nih ya. Kontaminan itu sebenarnya apa sih? Jadi kontaminan itu adalah sesuatu atau bahan yang mencemari begitu ya, atau disebut juga polutan. Jadi kontaminan sama dengan polutan. Nah, di sini juga ada definisi juga kalau polutan itu zat ataupun bahan yang keberadaannya itu dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini akan terjadi ketika polutan bercampur dengan salah satu komponen lingkungan di alam, yaitu ada udara, tanah, dan juga air. Nah,
bila salah satu komponen lingkungan yang tadi itu terkontaminasi, maka akan mempengaruhi komponen lingkungan lain. Contohnya nih, ada pencemaran di tanah ya, pencemaran pada tanah. Nah, biasanya pencemaran pada tanah ini juga dapat menimbulkan pencemaran pada air dan juga udara. Jadi satu yang kena, yang lain juga bisa kena gitu. Nah, apakah semua zat itu adalah polutan? Apa sih atau kondisi apa yang menyebabkan suatu zat itu disebut atau dikatakan sebagai polutan? Nah, sebenarnya tidak semua zat itu adalah polutan begitu ya, ataupun suatu zat itu dikatakan memang polutan dari sananya begitu ya. Tapi tidak, karena suatu zat itu dikatakan sebagai polutan bila keberadaannya itu dapat menyebabkan gangguan terhadap makhluk hidup. Jadi sesuatu yang memang jumlahnya tidak pada yang seharusnya, tidak pada semestinya begitu ya, tidak dalam kadar yang diizinkan, maka zat yang sebenarnya dia tidak berbahaya pada range yang sudah diizinkan, dia kalau misalkan lebih dari itu, maka akan dikatakan sebagai polutan karena sudah mengganggu keseimbangan lingkungan. Nah, contohnya nih, kalau misalkan kadar karbon dioksida di udara sebanyak 0,033% dapat bermanfaat bagi tumbuhan dalam proses fotosintesis. Tapi kalau misalkan karbon dioksida ini sudah lebih dari 0,033% ataupun lebih persentasenya, maka justru ini tuh bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Jadi menimbulkan efek yang tidak baik begitu ya, dengan keberadaannya yang melampaui batas wajarnya. Nah, terus apa yang membedakan antara polutan dengan bukan polutan? Jadi selain tadi jumlah keberadaannya dia ya, banyaknya polutan banyaknya suatu zat tersebut, kita bisa membedakannya dengan apakah manusia mampu mengatur ataupun mengontrol suatu bahan pencemar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau misalkan manusia dapat mengontrol dan dapat mencegah begitu ya suatu bahan pencemar itu ada sehingga pencemaran lingkungan tidak terjadi, maka itu dia polutan begitu. Contohnya dengan karbon dioksida tadi ya, yang biasanya dihasilkan dari pembakaran begitu. Nah, kan itu bisa kita kontrol. Terus sekarang kalau misalkan yang tidak dapat dikontrol apa begitu ya. Nah, contohnya nih, secara alami kalau udara itu sebenarnya tidak pernah terbebas dari bahan-bahan kimia yang dianggap sebagai bahan berbahaya juga. Tapi bahan itu memang secara alami begitu ya dilepaskan ke udara melalui beberapa proses pembusukan ataupun pelapukan yang biasanya dihasilkan oleh jasa draining ataupun kita kenal sebagai organisme yang mengkomposer atau dekomposer, atau bisa juga disebabkan karena aktivitas vulkanik begitu. Jadi mungkin yang di daerah pegunungan yang aktif mungkin itu udaranya juga memang ada kontaminannya, tapi kan kontaminan itu ataupun polutan itu di luar kendali kita ya. Itu memang secara alami, secara alam, dan termasuk organisme juga itu kan secara alami begitu, penguraian oleh organisme itu juga secara alami, begitupun juga dengan aktivitas vulkanik, sehingga kita tidak bisa mencampuri itu begitu. Dan itu walaupun memang terbilang bisa berbahaya begitu ya, tapi itu di luar kendali manusia. Tapi itu tidak dikatakan sebagai polutan, karena polutan di sini sesuatu yang bisa kita sebagai manusia bisa kita kontrol atau atur. Nah, kita next ke pembahasan selanjutnya, itu tentang jenis-jenis pencemaran berdasarkan pencemaran pada komponen lingkungan, yaitu ada udara, air, dan juga tanah. Nah, pertama kita bahas dulu tentang pencemaran udara. Jadi pencemaran udara ini bahan pencemarnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori. Ada berdasarkan wujudnya, ada yang berupa gas atau cairan dan juga padat, atau misalkan kombinasi dari beberapa wujud tersebut juga bisa sebagai pencemar ya. Nah, pertama ada bahan pencemar yang berbentuk gas. Contohnya ada gas yang mengandung senyawa belerang, ada sulfur oksida, sulfur dioksida, sulfur trioksida, dan juga
hidrogen 2 sulfida atau H2S. Nah, senyawa gas ini bila bergabung dengan partikel air maka akan bisa menyebabkan hujan asam. Jadi hujan asam ini mungkin teman-teman bisa eksplor sendiri ya mekanisme jelas seperti apa, tapi memang berbahaya juga ya untuk manusia dan juga organisme lainnya begitu. Nah, lalu ada senyawa nitrogen. Di sini keracunan senyawa ini bisa menyebabkan gangguan sistem pernapasan begitu ya, sampai bisa menyebabkan kelumpuhan ataupun kematian secara jangka panjang. Nah, adapun ini CFC yang sudah banyak kita ketahui atau klorofluorokarbon yang menjadi penyebab rusaknya lapisan ozon yang ozonnya semakin menipis. Lalu ada gas yang mengandung karbon monoksida yang juga tidak kalah berbahaya dengan karbon dioksida begitu. Adapun senyawa dengan hidrokarbon, contohnya metana. Nah, lalu ada bahan pencemar bahan pencemar partikel cair. Nah, contohnya ini adalah kabut begitu ya. Kabut yang mengandung partikel cair yang telah terkontaminasi unsur kimia begitu ya, yang sebelumnya sudah dibahas gitu. Dia bisa menyebabkan sesak napas kalau misalkan terhirup. Nah, dampaknya itu bisa akut ataupun kronis. Jadi kalau misalkan dampak karena kita keracunan sesuatu itu bisa akut ataupun jadi kita efeknya saat itu juga begitu ya, saat itu juga terlihat efeknya, ataupun kita tidak merasakan efek bahwa kita keracunan, tapi suatu saat begitu ya, lama kelamaan kalau misalkan sudah menumpuk dalam tubuh kita, barulah ada respon dari tubuh bahwa kita keracunan begitu. Itu untuk efek keracunan karena pencemaran lingkungan. Lalu ada juga bahan pencemar yang bisa berupa partikel padat begitu. Jadi udara yang bercampur dengan partikel padat bisa debu ataupun abu begitu ya, yang berasal dari hasil pembakaran, bisa bakar sampah atau misalkan bakar kendaraan. Nah, itu kan sebenarnya bercampur dengan partikel-partikel kecil. Kalau teman-teman tahu nggak sih, kalau misalkan teman-teman ada yang bakar sampah gitu ya, kan ada abu-abu dari misalkan bakar kertas, itu kan ada partikel kertas yang terbakar yang ke bawah angin gitu kan. Itu kan karena kecil, bahkan ada yang lebih kecil yang mungkin nggak kelihatan sama kita. Itu kalau misalkan terhirup begitu ya, itu juga berbahaya juga bagi pernapasan begitu, pernapasan manusia ataupun makhluk yang lainnya tuh seperti hewan begitu. Nah, lalu kita lanjut. Di sini ada pencemaran tanah begitu ya. Pencemaran tanah itu yang paling utama biasanya itu karena penggunaan pestisida begitu ya. Karena penggunaan pestisida ini dapat berdampak pada degradasi kesuburan tanah begitu ya. Itu karena residu berbahaya yang tersisa dari pestisida tersebut begitu. Jadi kalau pestisida ini memang digunakan untuk mengurangi hama begitu ya, hama di pertanian. Tapi si pestisida ini tuh tidak selektif begitu. Jadi dia bisa membunuh semua organisme ataupun makhluk-makhluk yang hidup di sana, termasuk makhluk penyubur tanah yang secara alami begitu ya. Keberadaan organisme tersebut justru sebenarnya menyuburkan tanah, tapi mati karena pestisida begitu. Dan juga sebenarnya manusia ini bisa keracunan kalau misalkan terlalu sering kontak dengan pestisida begitu, ataupun misalkan kita mengkonsumsi sayuran ataupun hasil panen yang perawatannya menggunakan pestisida, karena residu pestisida ini akan menempel gitu pada hasil panennya. Dan hasil panennya gitu kita makan, dan mungkin kita keracunan. Itu efeknya bisa akut ataupun kronis. Nah, lalu di sini ada juga pencemaran tanah yang karena sampah anorganik, ada juga pencemaran karena sampah organik ya, yang kalau tadi anorganik itu yang sampahnya sulit terurai ya, ada juga karena sampah organik, dan juga pencemaran tanah karena deterjen begitu. Jadi yang langsung dibuang ke tanah begitu ya, itu bisa jadi semua bentuk pencemaran tanah ini bisa mengganggu unsur hara ataupun ataupun struktur tanah yang normal begitu, bisa terganggu karena adanya pencemar-pencemar ini. Nah, kemudian ada pun pencemaran air ya. Kalau pencemaran air itu biasanya penyebabnya yang pertama karena pembuangan limbah industri ya begitu. Jadi ini yang sangat sering terjadi begitu ya. Misalkan ada kasus sungai begitu tercemar karena biasanya itu sekitarnya ada
industri-industri begitu yang bekerja yang melakukan produksinya di sekitar situ, dan ternyata misalkan limbahnya dibuangnya sembarangan, tidak diolah terlebih dahulu, biasanya itu terkandung unsur-unsur kimia berbahaya seperti PB, HG, ZN dan juga CO. Nah, lalu bisa juga sama juga dengan tanah, air juga bisa tercemar oleh keberadaan pestisida begitu dan juga residunya ya. Karena air kan mengalir gitu ya di mana-mana. Lalu bisa juga disebabkan karena pembuangan limbah domestik. Contohnya kita ya misalkan kegiatan aktivitas cuci baju begitu, deterjennya kita misalkan saluran pembuangan airnya tuh langsung misalkan ke selokan ataupun misalkan ke suatu kolam ya, maka air tersebut akan terkontaminasi atau tercemar oleh sisa-sisa deterjen begitu. Lalu kalau misalkan di laut itu yang pernah terjadi atau sering terjadi juga ya, biasanya karena tumpahan minyak bumi di laut begitu. Jadi penambangan minyak bumi itu misalkan si minyaknya bocor ataupun tumpah gitu ke laut. Memang ini katanya belum terbukti berbahaya bagi manusia, tapi tumpahan minyak di laut ini tuh berbahaya bagi flora dan juga fauna yang ada di laut begitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis polutan. Nah, untuk jenis-jenis polutan itu bisa dibagi jadi beberapa jenisnya. Ada jenis polutan yang kimia, ada biologi, ada juga fisik. Kalau kimia itu seperti zat radioaktif, logam, pupuk anorganik, pestisida, deterjen ataupun minyak. Lalu ada yang jenis polutan biologis itu yang seluruh atau berupa mikroorganisme begitu ya, yang bersifat patogen. Jadi semua mikroorganisme yang bersifat patogen yang bisa menyebabkan penyakit kalau misalkan manusia ataupun hewan kontak begitu dengan mikroorganisme ini. Contohnya sih patogen yang paling umum gitu ya, menyebabkan biasanya kalau misalkan ada di lingkungan yang misalkan tidak higienis begitu ya, ada Escherichia coli, ada Entamoeba coli, ada juga Salmonella typhosa yang bisa menyebabkan manusia sakit begitu ya. Nah, terus kalau misalkan yang fisik itu bisa berupa kaleng atau botol ataupun jadi bentuk ya, bisa bentuknya bendanya begitu, ada kaleng, ada botol, ada plastik, ada juga karet. Dan satu lagi nih lupa dicantumkan, ada juga polutan yang bersifat bising. Ini juga tidak kalah penting dan juga tidak kalah bahaya begitu ya. Jadi polutan yang berasal dari suatu sumber bunyi yang dia mengeluarkan vibrasi ataupun bunyi dengan tingkat kebisingan atau yang kita kenal dengan desibel melampaui ambang batas lingkungan. Jadi misalkan kalau kita dengar suara mesin-mesin di pabrik gitu ya, ataupun kita dengar suara pesawat, misalkan kita dalam jarak dekat kita dengar suara knalpot motor ya yang sangat bising gitu, itu sangat mengganggu sekali begitu ya pada pendengaran kita sampai ke emosional kita. Jadi polutan bising juga tidak kalah berbahayanya dan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan begitu. Untuk mengantisipasinya mungkin dapat dikendalikan misalkan dengan cara mengisolasi sumber bising ataupun misalkan memperbesar jarak antara sumber bising dengan target. Jadi misalkan kalau mau bikin apa ya, misalkan industri apa begitu ya, mungkin pakai alat-alat yang bising, diusahain pabriknya tuh kayak jauh dari pemukiman warga begitu ya. Jadi sampai tidak terdengar gitu karena jarak. Kemudian kita akan bahas tentang parameter pencemaran ya. Tadi kita udah tahu kalau misalkan suatu zat pencemar itu dikatakan pencemar atau dikatakan polutan kalau misalkan ukurannya memang sudah melebihi kadar batas. Nah, kalau misalkan setahu saya untuk kadar batasnya itu pasti sudah diatur ya di suatu aturan. Mungkin tidak bisa dibahas di sini karena banyak, pencemar juga sangat banyak sekali begitu ya. Kita tidak bisa bahas satu persatu, tapi di sini kita akan bahas begitu ya parameter yang bisa digunakan untuk mengukur begitu ya apakah sesuatu itu tercemar atau tidak begitu ya. Nah, di sini parameternya tuh ada parameter kimia, ada parameter biokimia, ada pun parameter biologi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, parameter kimia. Nah,
Pertama, biasanya parameter kimia ini dengan pengukuran pH air begitu ya, menggunakan indikator universal pH universal ataupun menggunakan lakmus. Jadi kalau misalkan normalnya itu kondisi air yang tidak tercemar itu biasanya pH dengan interval 6,5 sampai 8,5 begitu ya. Jadi memang tidak benar-benar netral di 7 begitu ya. Kalau misalkan kurang ataupun lebih dari interval tersebut, maka mengindikasikan air sudah tercemar. Kalau misalkan pH-nya lebih rendah dari interval tersebut, maka itu sudah sangat asam ya kondisi airnya begitu, sehingga tidak cocok untuk kehidupan kebanyakan organisme yang hidup begitu ya di dalamnya begitu. Ini untuk misalkan contohnya untuk air di sungai begitu. Lalu ada pengukuran kadar karbon dioksida ya. Ini biasanya menggunakan metode titrimetri. Nah, mungkin untuk teman-teman farmasi sudah tahu ya metode titrimetri ini apa. Nah, jadi kenapa sih kita harus pakai parameter kadar karbon dioksida ini? Karena gas karbon dioksida ini dapat larut dalam air begitu ya, dan ini tuh biasanya keharusannya dipengaruhi oleh suhu, pH, dan juga banyaknya organisme yang hidup dalam air. Semakin banyak organisme yang hidup dalam air, maka semakin tinggi juga kadar karbon dioksida terlarut. Ingat ya, karena karbon dioksida itu adalah sisa dari respirasi suatu organisme, termasuk manusia juga yang menghasilkan karbon dioksida dari pernapasannya. Nah, lalu ada pengukuran kadar oksigen terlarut. Biasanya ini menggunakan metode Winkler. Mungkin secara lengkapnya bisa teman-teman eksplor sendiri. Jadi kenapa kita harus mengukur kadar oksigen terlarut begitu ya? Ini karena air yang tidak tercemar itu biasanya kadar oksigen terlarutnya berkisar 5-7 ppm. Apa sih maksudnya ppm ini? Jadi misalkan nih, kadar oksigen dalam air itu disebutkan 1 ppm. Artinya terdapat 1 mili oksigen yang terlarut dalam 1 liter volume air. Nah, semakin tercemar air, maka kadar oksigennya juga akan semakin kecil. Jadi ini oksigen juga merupakan parameter yang penting juga. Nah, kemudian ada parameter biokimia. Nah, untuk parameter biokimia ini prinsipnya adalah kita mengukur tingkat pencemaran menggunakan makhluk hidup begitu ya. Jadi kita mengukur kegiatan pernapasan atau ya respirasi begitu ya dari jasad renik. Jadi dari organisme yang hidup di situ begitu ya. Nah, ada yang pertama nih, ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Jadi analisis BOD ini akan menentukan keberadaan mikroorganisme dan juga bahan organik pencemarnya dengan cara mengukur kadar oksigen yang dibutuhkan mikroorganisme untuk menguraikan pencemar. Beda ya dengan yang tadi mengukur kadar oksigen, karena ini tuh kalau misalkan BOD ini tuh mengukur kadar oksigen yang dipakai mikroorganisme untuk menguraikan pencemar. Semakin sedikit keberadaan pencemarnya, atau misalkan semakin bagus begitu ya kondisi suatu suatu air begitu ya, maka semakin sedikit tuh mikroorganisme yang ada begitu, sehingga BOD-nya itu akan semakin kecil begitu. Jadi kadar oksigen terlarutnya juga akan semakin tinggi karena yang dipakai juga sedikit. Nah, selain BOD ada juga COD atau COD ya, karena ini singkatan bahasa Inggris yang kepanjangannya Chemical Oxygen Demand. Bedanya dengan BOD yang tadi, kalau analisis COD ini tuh mengukur kadar oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik pencemar secara kimiawi. Kalau misalkan tadi BOD itu yang secara menggunakan organisme ya untuk menguraikannya. Kalau misalkan si Chemical Oxygen Demand ini tuh dia secara kimiawi begitu. Jadi mengukur kadar oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik atau bahan pencemar secara kimiawi melalui proses oksidasi. Kemudian ada pun parameter biologi. Nah, kalau misalkan parameter biologi ini biasanya dengan prinsip menggunakan
menggunakan hewan begitu. Jadi mengamati hewan-hewan atau mengamati gak cuman hewan tapi makhluk hidup ya, biologi apapun yang hidup begitu. Bisa hewan-hewan ataupun tumbuhan ataupun mikroorganisme begitu ya, yang biasanya yang sudah diteliti misalkan dia peka terhadap kondisi lingkungan. Contohnya keberadaan capung. Nah, kalau misalkan ada capung nih di lingkungan teman-teman misalkan ya, berarti di lingkungan teman-teman itu udaranya bagus, karena capung ini ternyata sangat sensitif terhadap udara yang tercemar, sehingga capung tidak suka tinggal di lingkungan atau di tempat yang udaranya sudah tercemar. Jadi kalau misalkan ada di tempat yang tercemar, capung itu akan segera pergi ke tempat yang lain yang lebih segar udaranya, yang lebih bersih. Nah, tadi kita udah belajar ya dari mulai pengertian pencemaran lingkungan, polutan, dan juga parameter pencemaran lingkungan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan. Tahapnya ada 3 biasa yang kita udah banyak ketahui ya. Ada pencegahan, ada penanggulangan, ada juga pemulihan. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas tentang pencegahan ataupun preventif. Yang bisa kita lakukan yang pertama contohnya di lingkungan terdekat. Contohnya nih, misalkan kita dimulai dari kita sendiri ya, kita harus sadar begitu ya untuk misalkan contohnya nih buang sampah ke tempatnya. Terus kita juga mungkin mengurangi jumlah sampah ya. Misalkan kita mengurangi jumlah penggunaan plastik, kita misalkan memakai wadah-wadah yang bisa digunakan kembali, ataupun kita melakukan daur ulang terhadap sampah begitu ya. Atau misalkan kita bisa menyerahkan sampah kita ke tempat yang suka mendaur ulang. Lalu misalkan bisa kita mulai dari mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, ataupun kita bisa menyadarkan masyarakat satu sama lain begitu ya tentang menjaga lingkungan. Adapun di bidang industri begitu ya, bisa dilakukan dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, atau bisa juga dengan mengolah terlebih dahulu limbah tersebut sehingga keberadaan zat kimia yang berbahayanya itu bisa dikurangi begitu. Jadi kalau misalkan dibuang pun dia tidak akan terlalu beracun begitu ya, atau membahayakan kalau misalkan dibuang karena sudah diolah terlebih dahulu. Dengan metode di sini ada green chemistry, mungkin ini bisa dieksplor sama teman-teman ya lebih lanjut. Dari pihak pemerintah mungkin bisa mungkin memang sekarang juga ada begitu ya, ada aturannya ataupun kebijakan tentang lingkungan begitu ya. Selain membuat kebijakan juga harus monitoring dan juga evaluasi gitu ya terhadap lingkungan, atau takutnya ada sumber pencemar begitu, nanti bisa dievaluasi atau dimonitoring. Lalu di sini ada pun pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu melakukan kegiatan seperti kegiatan konservasi, atau misalkan mulai mendukung penggunaan energi alternatif ya. Kemudian bisa menggunakan alat transportasi alternatif, dan juga dilakukan pembangunan berkelanjutan atau yang kita ketahui sekarang yang populer banget ada SDG ya, atau Sustainable Development Goals. Lalu di sini ada tahap kedua ya, penanggulangan ataupun penanganan. Jadi yang dilakukan setelah atau misalkan ketika pencemaran tersebut terjadi apa gitu ya yang akan dilakukan. Biasanya kalau misalkan ketahuan nih dari suatu industri sumbernya, maka industri tersebut akan dicabut misalkan izin edarnya atau izin operasinya mungkin akan langsung dicabut begitu ya. Saat itu juga untuk langsung menghentikan begitu. Nah, bagaimana sih cara menanggulanginya? Tentunya kita akan memanfaatkan teknologi untuk mengolah limbah begitu ya kan, karena kalau penanggulangan ini dilakukan ketika pencemaran tersebut sedang terjadi begitu. Jadi diolah limbahnya untuk mengurangi zat berbahaya yang terkandung dalam limbah tersebut sehingga tidak akan mencemari lingkungan begitu. Kalau misalkan sudah tidak tertahankan ya, teknologinya sangat banyak sekali, mungkin bisa dieksplor oleh teman-teman atau kita eksplor bersama. Lalu ada pun pengendalian yang dilakukan setelah pencemaran tersebut terjadi, ataupun kita sebut dengan pemulihan atau recovery. Biasanya ini dilakukan remediasi, yaitu merupakan usaha untuk memulihkan kondisi lingkungan yang sebelumnya telah tercemar agar dapat pulih kembali
dan dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Jadi kita mengembalikan semuanya ke keadaan awal atau minimal jadi lebih baik aja gitu ya, pada suatu misalkan wilayah atau lingkungan yang sudah tercemar begitu. Nah ini dia daftar pustaka ataupun sumber rujukan yang kita gunakan untuk menyusun dari video ini. Dan juga saya bekerja dengan teman-teman saya dari kelompok 11 untuk mata kuliah farmasi lingkungan bersama Dwi, Intan, dan juga Tiara yang telah bekerja keras untuk membuat video ini. Dan saya sendiri Nabila Azahra sebagai pengisi suara dan juga penyusun materi. Kami pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Tetap sehat dan bahagia.